Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Wasil qira'atana ala kitab Kashf Syubhat li al-Imam al-Mujaddid Imam Dakwah Muhammad bin Shalih Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita sekarang muatan yang fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimat tauhid. Nah, ini di sini tentang masalah apa? Masalah keadaan kaum musyrikin yang mereka telah mengikrarkan tauhid rububiyah. Kaum musyrikin yang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, mereka semua mengikrarkan dan menetapkan tauhid ar-rububiyah. Hanya saja mereka memiliki muskilah masalah dalam tauhid al-uluhiyah, dan ini adalah tauhid yang menjadi inti dakwah para al-anbiya wa rusul dan inti asas daripada agama Islam yang seorang wajib untuk memahaminya, yang tidak diberikan sedikit pun dispensasi bagi orang yang tidak paham tauhid ketika telah tegak darinya atau atasnya hujjah dengan sampainya Al-Quran dan Sunnah yang dia pahami dari bahasanya. Dan insya Allah zaman sekarang sangat mudah di dalam memahaminya kalau mau. Qala Imam Dakwah rahimahullahu taala fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'uhum ila kalimat tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka, kepada kaum musyrikin dalam rangka mengajak untuk memeluk dan meyakini kalimat tauhid, yaitu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, perhatikan ya Pak. Yang Nabi dakwakan itu la ilaha illallah. Maka berarti tauhid asalnya adalah uluhiyah. Bukan rububiyah, bukan asma wa sifat. Itu mah secara fitrah insyaallah manusia bisa untuk memahaminya. Dan asma wa sifat ini suatu perkara yang sebenarnya mudah kita pahami kalau enggak ada syubhat penyimpangan dari kalangan filsafat, orang-orang ahli kalam. Nah, akan tetapi rububiyah, ya uluhiyah, inilah ya suatu syubhat yang dari dulu mengakar di tengah-tengah kaum musyrikin. Tapi bersamaan syubhat yang mengakar di akal mereka, di otak mereka, itu tidak menyebabkan mereka untuk mendapatkan uzur sedikit pun dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam merangi mereka, berjihad kepada mereka dan semisalnya. Nah, wal muradu min hadhil kalimah ma'naha ala mujarradu lafziha. Nah, yang dimaksud Nabi mendakwakan kalimat ini itu adalah apa? Mendakwakan maknanya, mendakwakan hakikatnya, realisasikan tauhid tersebut, bukan cuma sekedar melafadzkannya. Adapun kalau melafadzkannya gampang sekali. Ya, kalau cuma sekedar melafadzkannya, ya ini adalah akidatul murji'ah. Berarti nanti ujung-ujung ya cukup bagi dia menjadi orang bertauhid ya ketika dia telah mengucapkan syahadat walaupun tidak mengamalkan, walaupun tidak meyakini dalam hati. Sebagian mereka ya nggak apa-apa yakini dalam hati, atau wajib yakini dalam hati, wajib dia ucapkan tapi mengamalkan tidak masalah. Ya, tidak harus mengamalkan. Ya artinya apa? Ya orang ketika udah mengucapkan itu udah beramal juga. Sebenarnya pokoknya banyak. Nah, ini adalah orang-orang Murji'ah. Yang ini menyelisihi akidah Islam dengan sangat jelas dan gamblang. Nah, cuma sebagian mereka ini dari kalangan kaum irja, ya mereka adalah orang-orang yang licik di dalam beragama. Enggak jujur di dalam beragama, sehingga sebagian mereka itu berani untuk menukilkan kalam ulama salaf, menukilkan kalam para a'imah yang mereka inginkan, dengan keinginan sesuai hawa nafsu mereka sendiri. Ini banyak. Dan juga mereka mengambil kalam-kalam yang mutasyabihat dari kalam para ulama serta meninggalkan hadis dan dalil yang sangat muhkam dari tentang hukum bagi orang-orang yang cuma sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja tanpa mengamalkan konsekuensinya. Nah, ya mereka itu rata-ratanya menutup
hakikat mereka, kedok dakwah yang jelek mereka itu dengan udzur bil jahal. Kan kalau ada udzur bil jahal berarti ya intinya mereka masih muslim, ya enggak? Walaupun mereka telah membatalkan kalimat tersebut, telah menyelisih, tidak merealisasikan kalimat tersebut, itu enggak? Tapi selama ada udzur bil jahal, maka mereka tetap dikatakan mukmin. Yang hakikatnya daripada udzur bil jahal itu sendiri itu adalah apa? Kamuflase. Propaganda yang mereka buat untuk menutupi kedok mereka, intinya amal bukan bagian daripada iman. Kan enggak gitu kan? Kalau ada udzur bil jahal, berarti mudarat enggak imannya dia? Ya enggak, tetap mukmin. Kan jahat orang kayak gitu. Jadi kalau gitu, ntar yang tersisa dari Islam apa? Nggak apa-apa, nggak sholat, nggak masalah, masih mukmin, jahil. Ini berbuat syirik, oh jahil, nggak apa-apa. Oh ini nggak tauhid, oh nggak apa-apa, jahil. Oh ini tauhid katanya tuh rububiyah doang, oh nggak apa-apa, jahil. Oh ini dia ke kuburan, oh kan belum meyakini, oh nggak apa-apa, jahil. Sekalinya udah meyakini, gimana kalau udah meyakini keberkahan dari kuburan? Oh jahil. Kan pertama-tama kan syubhat mereka, kan mereka belum meyakini bahwasanya keberkahan datang dari kuburan, gitu kan? Kalau nggak meyakini berarti belum musyrik. Sebagian yang paling jahil. Ini biasanya syubhat orang kuburiyun biasanya. Jadi kalangan orang-orang kuburiyun kayak gitu. Nah, na'udzubillah min dzalik. Nah, sebagian lagi mengatakan apa? Ya, walaupun sudah meyakini itu adalah keberkahan datangnya dari kuburan, dari wali-wali yang mereka pinta, tapi apa? Nggak boleh kita kafirkan dulu. Kenapa? Karena jahil. Karena mungkin ada udzur bil jahal. Karena mungkin belum dipastikan. Ya, lebih pasti mana? Lebih pasti dia langsung dikatakan kafir atau karena mungkin? Ya, lebih pasti langsung dikatakan kafir. Lebih jelas. Zahirnya kafir. Adapun udzur atau enggak, yaitu urusan dia sama Allah. Nah, siapa suruh nggak paham? Siapa suruh nggak paham? Bagi antum yang nanti belajar kitab Ajwibah Syekh Shalih Al Fauzan di Masail Al-Kufr wal Iman, insyaallah sangat jelas konsep dalam Islam ini. Nah, kita harus bedakan perkara yang mana perkara tersebut Islam bisa tegak, yang mana perkara tersebut kalau hilang Islam tuh nggak tegak. Itu harus kita bedakan. Ya. Yang mana perkara itu kalau tidak ada, ya, sebelum diutus Nabi pun ya dikatakan bukan Muslim, seperti misalkan kalimat tauhid. Nah, atau apalagi dia meyakini agamanya, dia meyakini ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan dasar asasi, semuanya asas, ya enggak? Nah, dia betul-betul mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mentauhidkan Allah. Ya kalau enggak ada yang demikian, hilang, ya udah hilang. Berarti mereka bukan Muslim. Dan hal tersebut itu adalah perkara yang ma'lum nadin bidarurah. Yang sebelum Islam datang itu udah ada penggelaran musyrikin. Makanya ada istilahnya musyrikin jahiliyah, ya enggak? Kan belum tegak hujah kok udah dimusyrikan aja. Ya karena ada perkara tersebut memang perkara yang sangat fundamental, yang kalau hilang ya udah bukan Muslim. Nah, qala syarih ay anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'al musyrikin ila tahqiqi ma'na la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyeru kaum musyrikin untuk merealisasikan makna kalimat la ilaha illallah, allati hiya kalimatu tauhid, yang itu adalah hakikat kalimat tauhid. Wa ma'naha, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, enggak ada yang berhak diibadai dengan hak kecuali Allah. Nah, sekarang ada orang beribadah kepada kuburan, berarti dia beribadah kepada kuburan dan beribadah kepada Allah. Berarti dia belum merealisasikan kalimat. Nah, tapi kan nggak tahu dia itu adalah ibadah. Siapa suruh nggak tahu ibadah? Siapa suruh nggak tahu? Masa nggak tahu doa ibadah? Ada nggak orang yang nggak tahu doa ibadah? Tak ada, tahu semua. Wa huwa alladzi ba'atsa Allah bihi rasulah ilal musyrikin, dan inilah ya, kalimat tauhid inilah dan makna kalimat tauhid inilah yang dengannya Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kaum musyrikin. Wa lam yab'athu ilaihim yad'uhum ila tauhid rububiyah. Ya, Nabi tidak diutus oleh Allah Azza wa Jalla ke kalangan musyrikin untuk menyeru kaum musyrikin kepada tauhid rububiyah. Lah. Kenapa? Li'annahum muqirun nabi, karena orang-orang musyrikun telah mengikrarkan tauhid rububiyah.
Wa huwa la yakfi, tapi rububiyah itu enggak cukup. Ya, rububiyah saja tidak cukup. Ya, tentang keyakinan itu udah fitrah, sesuai fitrah. Li'annahu qatalahum wa hum yuqirruna bi, karena kenapa enggak cukup? Alasannya apa? Ya, dalilnya apa? Hujahnya apa? Hujahnya Nabi tetap memerangi kaum musyrikin dalam keadaan mereka mengikrarkan tauhid rububiyah. Ya, berarti ya kalau dikatakan harus cacat dulu rububiyahnya baru dikatakan musyrik, berarti Nabi memerangi orang musyrik. Paham itu? Betul nggak? Kan mereka minta ke kuburan, berarti kan nggak meyakini rububiyah pada kuburan itu nggak? Berarti kan belum musyrik harusnya. Kalau menurut kuburiyun, ya, menurut orang-orang Asy'ariyah, ya, ala ru'usihim itu, Dr. Labib. Mohon maaf nih kita sebut yang belajar kitab. Serius, Anda bukan jelek-jelekan orang ya. Tapi akidahnya waspada. Dr. Jamal, kan itu sama. Ya berarti nggak musyrik ini orang kayak gini. Nggak musyrik menurut mereka. Tapi tetap diperangi sama Nabi. Karena mereka mensyaratkan dikatakan musyrik ketika rububiyahnya menyimpang juga. Atau dalam bahasa lain, ketika seorang yang beristighosa kepada mayit, dia meyakini mayit bisa menolong. Ada nggak orang musyrikin yang kayak gitu keyakinannya? Nggak ada. Orang musyrikin dulu meminta kepada wali, mereka yakin yang menolong siapa? Allah. Waman qala innahu yakfi, siapa yang mengatakan itu cukup, rububiyah saja cukup, fa innahu yulzimu alaihi atau yalzamu alaihi taghlitur rasul. Melazimkan dari ucapannya dia menyalahkan Nabi SAW. Naudzubillah. Ini bagaimana? Apa yang diharapkan dari orang-orang yang enggak paham tauhid? Apa yang diharapkan? Lawazim daripada ucapan mereka ini banyak kebatilan dan kerusakan. Lihat, berarti melazimkan Nabi, menyalahkan Nabi. Wa annahu qatala unasan muslimin ya'tarifuna bila ilaha illallah. Dan berarti apa? Konsekuensinya Nabi memerangi manusia kaum muslimin yang telah mengakui dan meyakini la ilaha illallah. Kapan ini? Idza fasarnaha bi tauhid rububiyah. Kalau kita tafsirkan la ilaha illallah dengan tauhid rububiyah, wa huwa al-iqrar bil khaliq ar-raziq al-qadir al-ikhtira', itu adalah mengikrarkan, menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla khaliq, raziq, al-qadir, yang menciptakan, yang memberi rezeki dan mampu untuk mengadakan yang suatu tidak ada. Ikhtira' ini ya mengadakan sesuatu yang tidak ada. Ijad. Wa ma'al asaf hada tafsirul mukhti. Hada tafsirul mukhti. La ilaha illallah mawjudun fi kutubil aqaid allati alafaha ulama'ul kalamah. Dan sangat disedihkan ya, tafsir tauhid yang keliru ini itu dapat kita temui di dalam kitab-kitab akidah yang katanya akidah yang ditulis oleh ulama kalam dan ulama mantik minal asy'ariyah, minal mu'tazilah wal asy'ariyah, dari kalangan mu'tazilah dan asy'ariyah. Berarti tauhid yang menurut mereka itu sebatas rububiyah aja. Ini kan batil. Ya. Makanya asy'ariyah ini musyrikun, ya, musyrikun. Bukan muslimun. Orang mereka enggak meyakini tauhid yang benar. Tapi kan jahil Ustaz, ya udah. Terantum kalau jahil. Uzur jahil berarti. Enggak Ustaz, kalau ya tetap mereka doa ke kuburan ya kita katakan kafir. Terus kalau imamnya gimana imamnya? Kan imamnya kan yang sangat mengeluh-eluhkan. Imamnya kan mendukung. Aimatul kuburiyah, al-kuburiyin. Ya. Ru'asaihim. Berarti enggak kafir. Bagaimana? Kok orang awamnya kafir, imamnya enggak kafir? Terbalik. Paham gitu? Berat amat itu mata. Waduh. Kacau. Jangan diberat-beratin lah matanya lah. Paham tuh? Itu ya. Siapa a'immah asy'ariyah? Banyak. Ya, ini makanya para masyayikh ini mentahdir ini memperingati isyarat dari mereka. Walaupun ruang ini terbatas bagi mereka ya untuk mengatakan ini kafir itu terbatas. Kenapa? Ya maslahatnya itu sangat besar mereka jaga, dan mafsadahnya kalau mereka bicara itu sangat besar juga. Bayangin aja di zaman Syekh MBAW itu diserang negerinya Saudi pada saat itu.
dikarenakan mengkafirkan kaum Asy'ariyah, mengkafirkan orang ulama al-musyrikin yang memang musyrik. Ya. Paham itu? Syekh Sulaiman Sahman mengkafirkan Ar-Ramli, As-Subki, Syekh Al-Haytami dan yang lain-lain. Ibnu Hajar Al-Haytami. Nah, sudah kita sebutkan kemarin. Tapi Anda mau sebutkan lagi karena lagi direkam supaya orang paham. Siapa ada yang dengerin? Antum lihat di sini. Ya. Berkata Syekh Al-Allamah sebentar ya. Sulaiman Sahman. Beliau ini adalah qadhi di zaman itu ya. Dan ini Syekh Shalih Al-Fauzan itu termasuk keturunan beliau. Ya, nyambungnya kakeknya ke sana. Syekh Sulaiman Sahman. Fahadzal rajul, maka orang ini al-musamma Asy-Syihab Ar-Ramli, yang dinamai dengan Asy-Syihab. Allah alam mungkin laqabnya Syihabuddin Ar-Ramli. In kana minal ma'rufina bil ilm, kalau seandainya memang dia termasuk orang yang dikenal keilmuannya, li'anni la a'rifu ma halu, karena saya enggak tahu hakikat keadaannya apa dari ilmunya, tapi tahu dia berbuat syirik maksudnya gitu. Fa huwa min jinsi subki, maka dia bagian sejenis ya, termasuk ya yang sejenis semisal As-Subki. Siapa As-Subki? Penulis kitab Jam'ul Jawami. Wa adrabihi, dan yang semisal dengan dia. Al-ghalin alladzina yusannifuna ibahata syirki wa jawazi. Orang-orang yang gulu terhadap kuburan, terhadap kesyirikan, yang mereka menulis mubahnya berbuat syirik dan bolehnya berbuat syirik. Istihlal nih kan. Aduh, gimana nih? Enggak mengucapkan aja, udah khalas. Enggak melakukan gitu. Orangnya saya enggak apa-apa menurut saya, minta ke kuburan enggak masalah. Dia enggak minta, kafir. Ya, dia menyelisih suatu perkara yang ma'lum dan bidurur, sangat jelas. Za'imina anna dzalika min ta'dhimi rasul. Dan mereka menyangka dari hal tersebut itu merupakan pengagungan kepada Rasul. Wa ta'dhimil anbiya wal awliya, mengagungkan wali dan para nabi. Wa dzalika li jahlihim. Hal demikian karena karena kejahilan mereka. Kata Syekh Sulaiman Sahman. Ya, karena kejahilan mereka. Terhadap apa, ikhwan? Kejahilan mereka wa adami idrakihim, dan mereka tidak mendapatkan li haqa'iqiddin, hakikat agama. Memang mereka faqih gitu dalam fikih Syafi'i apa segala macam. Nah, usul fikih bahkan Jam'ul Jawami jadi kitab tertingginya dalam usul fikih Syafi'i. Ya. Ala maqal, ya, sesuai bagaimana ala maqila, sebagaimana dikatakan Jam'ul Jawami. Nah, tapi tidak paham hakikat agama Islam. Wa madarikil ahkam, ya, rujukan perputaran hukum-hukum Islam, tidak paham. Wa laysa lahum qadamun sidqin fil alamin, mereka enggak memiliki kaki yang jujur, ya, fil alamin, ya, dalam dunia ini. Artinya ya mereka tidak memiliki suatu kejujuran di dalam ilmu, sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan. Ya, mereka tertipu dengan kitab-kitab yang ada, tertipu dengan ilmu-ilmu yang ada, tapi menyampaikan kesyirikan dan tauhid. Nah, makanya anak nasihat sama antum ini yang belajar kitab-kitab mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah, intabih ala hadza, hati-hati. Ya, hati-hati. Dari zaman Mu'tazilah udah parah Asy'ariyah. Tersebar sampai zaman 900-an Al-Haytami, Ar-Ramli, tambah parah lagi. Teman tuh.
Kenapa mereka eksis? Ya karena pada saat itu memang Asy'ariyah itu seakan-akan momoknya adalah orang yang membantai dan membantah Mu'tazilah sehingga runtuh. Pada saat itu gitu. Kan Asy'ariyah ini kan munculnya kan dari Abu Hasan Asy'ari, ingin membantah Mu'tazilah. Abu Hasan dulu 40 tahun di Mu'tazilah. Mau pensiun lah. Saya jadi alumni Asy'ariyah mau bantah. Alumni Mu'tazilah saya mau bantah Asy'ari Mu'tazilah ini. Jadilah pemikiran Ahlul Kalam dari kalangan Asy'ariyah. Hakikatnya sama. Dari kalam, dari akal. Ya, sehingga Abu Hasan Asy'ari akhir ayatnya tobat. Nah. Walakanu minal ulama'il amilin. Dan mereka juga bukan termasuk ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Nah, bahkan Al-Haytami nanti kita akan bawakan ucapan di sini. Ini ucapan Syekh Al-Alamah Sulaiman Sahman dalam perkara al-uluhiyah sebagaimana kaidah yang ada kita sebutkan merujuknya kepada a'immatud dakwah karena mereka yang membuat rangkaian tafsilul kaidah. Karena zaman dulu belum sepelik ini, belum sekompleks ini pembahasan uluhiyah. Paham? Memang udah ada dari zaman Syekhul Islam, dari zaman dulu udah ada syirik uluhiyah. Dari tahun 400-500 Hijriah lah. Tapi kalau zaman salaf, jangan harap antum dapat kalam mereka terhadap uluhiyah. Karena belum ada. Nah, makanya untuk rujukan yang sangat jelas, yang sangat gamblang, mu'tamad dalam uluhiyah, a'immatud dakwah. Paham antum? Dan kita merujuk kepada Syekhul Islam juga, karena beliau membantah juga. Pada saat itu memang ada, seperti Bakri, dalam kitab istighotsah beliau, Warad al-Bakri. Ya. Dan beliau kafirkan Al-Bakri, sebagian dijelaskan oleh para a'imah. Dijelaskan oleh Syekh Aiman Al-Anqari dalam YouTube beliau. Style itu. Dan antum jangan tertipu dengan syubhat Jarojis. Orang-orang pengikut Daud bin Jirjis yang sudah diwariskan dari zaman MBAW sampai sekarang. Yang mana Daud bin Jirjis ini adalah ulama musyrik. Ya, ulama musyrik. Yang dia berguru dengan Syekh Sulaiman Sahman. Pura-pura doang tapi. Cuma pura-pura doang, Pak. Pura-pura berguru gitu. Pulang selesai belajar, pulang ke Irak, habis dibantai. Pemikirannya Syekh Sulaiman Sahman dibantah lah. Dan ajibnya, ya, untuk mengkelabui ucapannya dia membawakan kaulnya Syekhul Islam, membawakan kaulnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadilah sekarang pengikutnya itu Jarojis. Siapa? Arojis. Nah, makanya keroco-keroco itu yang ustad-ustad muda itu, Abu Uwais yang sangat tenar sekarang, Abu Uwais, Abu Azman Faruk, itu ke situ ujung-ujungnya, Pak. Jangan tertipu, antum jangan paham nggih? Waduh, ini yang berat ini nih, berat sekali nih, sudah. Fala hujjata fi aqwalihim. Tidak ada hujjah yang antum bisa dapatkan di dalam ucapan-ucapan mereka. Apa yang antum harapkan? Ya, terhadap orang yang enggak paham tauhid. Apa? Ya, enggak bisa. Wa man lam yaj'alillah lahu nura fama lahu min nur. Belum membawakan ayat. Siapa orang yang tidak Allah berikan kepadanya cahaya, maka tidak akan ada cahaya sedikit pun bagi dia. Ini ayat orang-orang siapa? Bukan orang-orang kafir. Ya. Orang-orang yang tidak Allah Azza wa Jalla berikan nur, cahaya, petunjuk. Ya, maka dia enggak akan punya apa? Petunjuk. Berarti apa artinya? Sesatlah. Na'udzubillah. Tsumma law kana Syihab Ar-Ramli. Kalau seandainya Syihab Ar-Ramli ini min ahli al-fadl wal ilm wal ibadah wa akabiri ahli fiqh wal wara' wa zahadah lakana qad akhta' fi ma qalahu wa aradah. Kalau seandainya dia termasuk ahli fadl, orang yang memiliki keutamaan ilmu, memiliki ilmu, ibadah, termasuk kibar ahli fikih dan wara' zuhud, maka dia telah salah, keliru dalam apa yang diucapkan dan dia inginkan. Wada'a ila ibadati ghairah, dan ini di wada'a ini, kalimat da'a ini sampai akhir ini pakai tinta merah supaya notice orang.
Wada'a ila ibadati ghairi, dan dia menyeru orang untuk berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dia menyeru orang untuk berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yujibu kufrahu wartidadahu. Ini mewajibkan, mengharuskan kafirnya dia dan murtadnya dia. Allahu Akbar. Jelas ini, Pak. Ya. Nah. Caranya As-Sa'iqul Mursalah. Jilid 1 halaman 268. Dinukilkan ini manqul dari Sulaiman Sahman. Kemudian di sini kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah taala, Ibnu Hajar in adzama amsalu haula'il fajara fa huwa la syakka min a'da'illah. Ya, Ibnu Hajar walaupun diagung-agungkan oleh orang-orang yang semisal mereka dari orang-orang fajir, maka dia tanpa diragukan lagi termasuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ghayatul Amani jilid 2 halaman 322. Nah. Wa qala Syekh Al-Alamah Syamsuddin Al-Ghafani rahimahullah. Ya, beliau berkata di dalam dalam rangka ketika mentaklik mu'alliqan ala Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, memberikan catatan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa kata beliau? Ahadu kibari a'immatil kuburiyah. Salah satu kibar imam kuburiyah, para penyembah kubur. Untuk kalau ada orang menyembah kubur, antum gelari apa ya, Pak? Antum ketemu nih orang nih nyembah kubur tuh. Dia musyrik atau muslim? Antum man lam yukaffiril kafir fahuwa, ya, illam tukaffirhu anta fa anta kafir. Sah wala la? Ntar anda bawakan lagi kaulnya beliau. Musyrik bukan? Kalau ada ustadznya lah yang berbuat syirik kayak gitu, antum katakan apa? Sama enggak? Berilmu ini lebih berilmu. Orang yang awam antum musyrikan, masa yang berilmu antum musyrikan. Nah, iya. Terus kalau ada aimahnya, ini imamnya nih gimana nih? Oh enggak, dia kan itu. Dia kan ulama. Enggak begitu, kan? Itu kontradiksi yang sangat nyata. Ini kita dapatkan pada orang-orang yang belajar fikih Syafi'i di akhir zaman, yang belum belajar akidah dan baper. Bahkan udah belajar akidah masih juga ada yang baper. Enggak bisa, itu kan ulama besar. Ya, nah, ulama besar dalam fikih. Tapi ya ulama musyrik ya kita katakan musyrik. Nah, makanya yang belajar fikih Syafi'i di akhir zaman ini, kata Syekh Abdul Latif Farawi kemarin, dia adalah orang yang ketika udah belajar akidah ini sahihah, dia berusaha belajar fikih Syafi'i karena menyesuaikan masyarakat apa segala macam. Enggak ada hajat sebenarnya. Kalau ada hajat enggak masalah. Ini enggak ada hajat. Taksis terus ya dari apa? Dari kita, Nailul Raja. Syarah Stafid aja. Itu anak baca kitab, anak pelajari itu. Mendefinisikan air aja. Ya. Seperti definisi filsafat. Ya, memang filsafat. Syairah banget. Ya. Antum di awal-awal kitab Nailul Raja itu baca tentang masalah iman, di situ dibahas. Nah, antum baca kan? Bagaimana? Apakah datang keberkahan dari Allah bagi orang-orang yang kayak gitu modelnya? Membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yakini di dunia ini kayak gini kok. Akidah. La tanazul, enggak boleh kita apa? Kompromi dalam perkara akidah enggak boleh. Hak akidah harus kita pegang. Ya. Apalagi kemudian habis itu apa? Kitab banyaklah kitab fikih Syafi'i ini. Itu hati-hati. Pertama, orang yang udah belajar akidah benar kayak antum sekarang, antum berusaha menenggelami terus, menyelami terus.
Imma dia adalah orang-orang yang mudzabzabina baina dzalik, la ilaha illa wa la ilaha illallah. Enggak kepada kaum musyrikin dan enggak juga kepada kaum muwahhidin. Tengah-tengah dia, seperti Mu'tazilah. Iya, kenapa dikatakan tengah-tengah? Karena dia enggak memusyrikkan orang musyrik. Aneh. Betul enggak, Den? Pengen berbuat yang sama juga enggak bisa karena ini syirik, dia tahu. Jadi musyrik dia kalau ya. Tapi dia memusyrikkan orang musyrik, dipilih-pilih. Oh, kalau ini yang ini, oh ini kalau ini awam kita musyrikan. Oh, ini ustadznya, syekhnya kita musyrikan. Tapi kalau imam besar, udur. Terbalik. Ya. Atau dia menjadi orang-orang yang mutasahil, yang sangat bermudah-mudahan. Ini nyata. Makanya hati-hati. Makanya antum harus minimal tanya dulu sama anak. Tanya dulu. Paman tuh, ini keselamatan akidah lebih antum sayangnya harus daripada keselamatan bermasyarakat. Imam Ahmad itu hancurin badannya, dicambuk. Tetap beliau nggak mau apa? Basa-basi dalam akidah. Antum belum diapa-apain udah. Oh, kalau Syafi'i. Ya, PI itu, Rifai itu. Barakallahu fiikum. Nah, antum lihat di sini. Qala kataba al-'allamah Ismail al-Ansari ala dhahri nuskhatihi lil fatawa al-hadithiyah ay al-bid'iyah. Naam. Al-'allamah Ismail al-Ansari, ya beliau, naam, pernah menulis di atas nuskhahnya, nuskhah kitab fatwa al-hadithiyah ya al-bid'iyah punya Al-Haytami ini. Apa kata al-Imam al-'Allamah Ismail al-Ansari? Ismail al-Ansari bari'un min kulli ma fi hadzal kitab min ad-dhalal. Ismail al-Ansari berlepas diri dari segala yang dikandung dalam kitab ini berupa kesesatan yang ada. Wa laqad ta'assaba al-Haytami fihi li kulli dharin, dan sungguh al-Haytami ya sangat ta'assub, fanatik buta. Kepada siapa? Kepada setiap orang yang sesat di dalam kitab itu, di dalam fatwanya. Wa abda ma ajfahu li tauhid wal qur'ani wal hadis. Dan dia menampakkan dalam kitab tersebut perkara yang ajfa. Apa ajfa? Apa jafa artinya jafa? Lawannya gulu. Iya. Nah, ajfa ini adalah sesuatu yang meremehkan. Mulai sangat tampak ya dalam kitab tersebut ya peremehan, ya, bermudah-mudahan terhadap tauhid, Al-Quran dan hadis, wa taqdimil kalami wa tasawuf ala kulli ma siwahuma, dan lebih memilih mengedepankan ilmu kalam, ilmu tasawuf sufi di atas segalanya, ya, ala kulli ma siwa, ala kullin ma siwahuma, di atas apa? Segalanya selain daripada ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Artinya apa? Kalam dan tasawuf adalah terdepan. Mana Al-Quran, mana Sunnah, mana Tauhid, mana akidah. Emang gitu ya ikhwan Islam. Ini antum harus pikir dong. Ini anak kasih gambaran sedikit yang antum pelajari. Supaya nanti antum bisa ngerti, oh ini maksudnya kita cuma sekedarnya aja. Wa uhadzir kulla talibi ilmin min kitabil Haytami hadha. Dan saya peringati setiap para penuntut ilmu dari kitab Al-Haytami yang ini. Wa usi bil iradi anhu. Saya wasiatkan untuk berpaling dari kitab ini. Jangan ditoleh sedikit. Wa an batilihi. Ya wa usi bil iradi anhu wa an batilihi kullaman yaqra fihi. Setiap yang membaca kitab ini saya wasiatkan untuk berpaling darinya dan dari kebatilan. Udah, tinggalkan, buang tuh kitab, bakar. Itu maksudnya. Dan kitab Al-Bidah itu wajib kita bakar kalau kita punya. Jangan dikasih orang wakaf aja ke masjid, jangan, bakar. Sebagaimana para a'imah, demikian ikhwan menjelaskannya. Barakallahu fiikum. Wa qala, summa qala fil hasyiyah. Kemudian berkata beliau dalam hasyiyah, ini
apa namanya? Kayaknya ini masih perkataan ini. Ini perkataan Syamsuddin ini, Al-Alama Syamsuddin. Nah, wa qad sarraha al-Allama Syukri Al-Alusi, dan sungguh telah ditegaskan oleh Al-Imam Al-Allama Syukri Al-Alusi bi anna Ibnu Hajar hadza mutanaqidun. Ibnu Hajar adalah orang yang mutanaqid. Apa mutanaqid? Bertentangan, kontradiksi dengan dirinya sendiri. Yunaqid ma fi zawajirihi aqwalahu allati qalaha fi jawharihi wa fatawahu. Ya, yunaqid, dia membantah, ya, berkontradiksi di dalam kitab Jawazirnya, nah, atau di dalam kitab Jawazirnya dia, gitulah terjemahnya. Zawajir ini adalah kitab-kitab tentang membatal keislaman. Zawajir tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Disebutkan pembatal keislaman di situ. Ya, banyak. Ratusan lebih, 200-an. Paham gitu? Waduh. Kacau ini. Ya, maafi zawajirihi, apa yang dalam kitab zawajir beliau itu dia yunaqid aqwalahu, sangat berkontradiksi, bertentangan dengan ucapannya dia yang dia ucapkan dalam kitab Jauharnya. Nah, kitab Jauhar inilah kitab yang membolehkan apa? Kesyirikan. Boleh istighosah. Dan dalam fatwa-fatwanya, wa annahu muta'assib muftarin ala imatul muslimin, dan dia adalah orang yang sangat apa namanya? Muta'assib, fanatik buta, dan orang yang muftarin, menuduh dengan tuduhan yang palsu, menyematkan tuduhan palsu kepada a'immatul muslimin. Nah, berkata Alusi yang tadi, wa Ibnu Hajar in adzama amsahal aula al-fajra, syak ini dalam kitab Ghayatul Amani, dalam kitab Ghayatul Amani jilid 2 halaman 322. Perhatikan ikhwan. Berkata Al-Imam Sulaiman Sahman rahimahullahu taala, amma ma dzakarahu an Syekh Zakaria wa Ibnu Hajar wa Ramli fa haula laisu mimman yu'taddu bihim wa bi kalamihim wa khilafihim. Adapun yang disebutkan di sini tentang Syekh Zakaria Al-Ansari, Ibnu Hajar, Al-Haytami, Ar-Ramli, mereka bukan termasuk orang yang yu'taddu bihim, yang dianggap. Bukan termasuk ucapannya dianggap, ucapannya bukan termasuk ucapan yang dianggap, dan juga khilafnya mereka bukan khilaf yang dianggap. Artinya mereka berselisih dengan kita. Itu perselisihan yang harus dianggap. Dibuang aja. Balik zahir, bahkan yang zahir yang sangat nampak, annahum min gulatil mu'azzimina lil qubur. Mereka termasuk ya orang-orang yang gulu mengagungkan kuburan. Fala mu'awwal ala kalam, enggak boleh kita jadikan rujukan atas kalam mereka. Kitab As-Sunnah Al-Haddad dalam Al-Asilah. Ini kitab Al-Asilah bukan As-Sunnah. Al-Asilah Al-Haddad jilid 1 halaman 209. Ini orang-orang Asy'ariyah maksudnya, yang dimaksud oleh Shalih Al-Fauzan. Nah, di sini berkata Syekh Husain dan Abdullah Al-Imam Muhammad, anaknya Al-Imam Muhammad Abdullah Al-Husain dan Abdullah. Ini kedua orang ini adalah anaknya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Iyyaka an taghtarra bima ahdatsahu al-mutaakhirun wa ibtada'uhu. Hati-hati kalian, jangan tertipu dari apa yang dimunculkan dibid'ah-bid'ahkan oleh kalangan mutaakhir seperti Ibnu Hajar Al-Haytami wa asbahihi, dan yang serupa dengannya. Nah, yang serupa apa? Dengannya. Qala Al-Mujaddid Tsani, berkata Al-Mujaddid Tsani. Siapa Mujaddid Tsani?
Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab. Antum kalau menemui ungkapan Al-Mujaddid Ats-Tsani, maka yang dimaksud adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan, penulis kitab Fathul Majid. Amma Ibnu Hajar Al-Haytami fahuwa min mutaakhiri Syafi'iyah. Ya, adapun Ibnu Hajar Al-Haytami dia termasuk kalangan dari ulama mutaakhir Syafi'iyah. Wa akidahnya dia adalah aqidatul Asy'ariyah an-nufat lis-sifat. Akidah Asy'ariyah yang menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak ya di sini, bukan kata Syekh Sahman ini, ya orang yang disesatkan atau dibutakan matanya oleh Allah Azza wa Jalla dan disesatkan di atas ilmu. Na'udzubillah. Ini kita ikhwan membaca kitab demikian ini tujuannya apa? Tujuannya untuk bersyukur atas hidayah sunnah yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Nah, perhatikan lagi di sini. Berkata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, wa man nadhara ila hadzal kitab, siapa yang melihat ya, kitab ini, kitab Subki, tabayyana lahu anna syuhrata Subki, maka telah jelas bagi dia tenarnya Subki bil ilm, ya, dengan adanya keilmuan yang ada, kan Subki ini kan masyhur dengan keilmuan. Kanat syuhratan kadzibah, maka itu ketenaran yang dusta. Wa anna nadharahu ka nadharil awam, dan pendapatnya dia seperti pendapat orang-orang awam. Wa anna manzilatahum minal ulama ka qatratin min bahrin mah, dan kedudukannya dia kalau dikatakan dibandingkan dengan kedudukan para ulama seperti tetesan dari tetesan air laut. Air laut antum ambil, antum tetes. Nah, dia tetesannya. Paham? Lautnya itu adalah ulama. La ya'lamu syai'an min ma'qulin wala manqul. Tidak tahu sedikit pun baik dari suatu perkara yang ma'qul secara teoritis akal atau manqul Al-Qur'an dan Sunnah. Wal a'yadu billah. Dalam kitab Ghayatul Aman jilid 1 halaman 175. Kalau antum mau lihat bagaimana konteksnya, kembali ke kitab itu aja. Nah, bahkan kata Al-Imam Ibnu Abdul Hadi rahimahullahu taala, na'am, dalam kitab As-Sarim Al-Minki jilid 1 halaman 134, yaqalu li hadzal mu'tarid wa asbahihi min ubadil qubur. Kita katakan bagi orang yang suka mu'tarid, yang suka menentang ini, menolak ini, dan yang serupa dengannya, ini maksudnya yang suka menentang ini maksudnya adalah As-Subki. Nah, dia ada min ubadil qubur, apa namanya? Min ubadil qubur. Ini enggak lengkap ini penukilannya. Ya, nah, penukilannya enggak lengkap. Allahul musta'an. Ya, harusnya yuqalu li hadzal mu'tarid wa asbahihi min ubadil qubur, gitu ya. Oh, intinya mungkin di sini beliau ingin memberikan syahid bahwasanya ya, kita katakan kepada yang mu'tarid ini, yang suka menentang ini, nah, yang suka membantah ini, yaitu Subki dan orang yang serupa dengannya dari penyembah kubur. Artinya apa? Maksudnya Subki ini sama seperti orang penyembah, ya, serupa gitu. Apa hukum ubadul kubur itu? Muslim, aduh, antum menafikan apa? Menggabungkan dua nakidon, ya, dua perkara yang saling berkontradiksi sehingga bakal bisa nyatu. Nah, kita udah tahu nih orang-orang kafir wajib dikafirkan. Kita udah tahu kaidah di dalam pembatalan ketiga, man lam kafir fahuwa aw syak fi aw sahah fahuwa kafir. Qala al-'allamah Sulaiman bin Sahman rahimahullah fi apa namanya? Dalam kitab beliau ini, ya, di dalam kitab Al-Asinnah ternyata, ya. Tadi juga salah baca anak kira Asilah, enggak baca. Kitab Al-Asinnah Al-Haddad. Ini fi raddi ala
Al-Haddad. Alwi Al-Haddad. Ini kitab Asina Al-Haddad ini adalah, Asina ini maknanya apa? Mata pedang atau mata panah gitu ya. Yang tajam di dalam membantah Alawi Al-Haddadi. Habib. Jadi beliau ini membantah Al-Haddadi. Habib. Apa kata beliau? Ini berarti parah itu ya, di kitab itu harus kita baca itu kitab. Wa alam, ketahuilah annahu laisa kullu khata'in wa ijtihadin wa jahlin yughfar li sahibi. Ketahuilah tidak setiap kesalahan, tidak setiap ijtihad dan kejahilan itu dapat dimaafkan pelakunya. Faqad akhbara Allah Ta'ala bi jahli katsirin minal kuffar ma'a tasrihihi bi kufrihim. Allah telah menegaskan, mengkhabarkan ya tentang jahilnya kebanyakan orang-orang kufar, bersamaan itu Allah tegaskan kafirnya mereka. Wa wasfin nasara bil jahl. Allah sifatkan juga Nasara. Ya. Atau wa wasafan nasara bil jahl ma annahu la yashukku. Naam, muslim fi kufrihim. Allah mensifati bagaimana jahilnya orang Nasara, bersamaan itu orang muslim tidak ragu akan kekufuran mereka. Tidak ragu kafirnya Nasara. Bahaya tuh. Tapi adalah orang Nasara yang diberikan udzur oleh mereka. Udzur bil jahl. Karena takfir di dalam laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu, dan pokoknya di dalam Al-Qur'an lah. Yahudi Nasara itu takfir yang mutlak, yang enggak bisa kita takyin langsung. Begitu kata mereka. Syubhat aneh. Na'udzubillah. Wa kufri man syakka fi kufrihim. Nah, dan ya tidak ragu kaum muslimin akan kafirnya orang yang ragu-ragu di dalam mengkafirkan orang Nasara. Tidak boleh untuk ragu-ragu. Ada orang ragu tidak mengkafirkan Nasara, kafirkan dia. Kenapa? Ya karena jelas kekufuran mereka. Ada syubhat. Wa qad dalla Al-Qur'an ala anna syakka fi usulil din kafar. Dan sungguh telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an orang yang ragu-ragu dalam asas-asas agama kufur dia. Wa syak wa taraddudu baina syai'ain. Ragu-ragu itu adalah ya bimbang antara dua perkara. Kalladzi la yajzimu bi sidqir rasul wala kadhibi. Seperti orang yang enggak menegaskan ya jujur atau dustanya Rasul. Ini jujur enggak? Enggak tahu ya jujur apa enggak. Kafir. Wala yajzim bi wuqu'il ba'ts wala adami wuqu'i. Dan seperti orang yang tidak menegaskan adanya ba'ts atau tidak adanya ba'ts, hari kebangkitan. Wa nahwi dzalika misalnya. Kalladzi la ya'taqidu wujubas shalah wala adama wujubiha. Seperti orang yang enggak berkeyakinan wajibnya salat atau tidak wajibnya salat. Ragu-ragu. Aula ya'taqid tahrim zina wala adama tahrimi. Wa hadza kufrun bi ijma'il ulama. Ini kafir dengan ijma' ulama. Ijma'. Yang menyelisihinya enggak dianggap ucapannya. Wala udhra liman kana haluhu hakadha. Enggak dapat udzur bagi orang yang keadaannya demikian. Artinya walaupun dia jahil apa segala macam, tapi kalau dia mengingkari perkara ma'lum minadin bidurur kayak gini, kafir, enggak ada udzur. Paham enggak? Likaunihi lam yafham hujjatullah wa bayanah. Kenapa? Sebabnya karena dia tidak paham hujjahnya Allah serta bayan penjelasan Allah Azza wa Jalla. Li'annahu la udhra lahu ba'da bulughiha wa illam yafhamha. Ini jelas. Perhatikan, kawan. Ya, karena tidak ada udzur sedikit pun bagi manusia setelah sampai Al-Qur'an kepadanya, sunnah kepadanya, walaupun dia tidak memahaminya. Karena enggak pahamnya dia itu terhadap sunnah, bukan salah sunnahnya. Bukan salah Al-Qur'annya, salah dianya. Suruh enggak belajar. Paham antum? Paham Den? Wa qala aidan, berkata juga beliau, Syekh Sulaiman Sahman. Perhatikan. Dalam risalah beliau tentang di kitab Ajwibah fi Takfiril Kafir. Hadhil masalah ini a'ni takfira man lam yukaffiril kafir. Maksudnya adalah masalah mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Qad ajma'a alaihi ulama. Ulama telah ijma'. Wa ijma'ul ulama hujjah yajibul masiru ilaih. Ijma'nya ulama hujjah. Wajib kita merujuk kepadanya. Walaysa hadzal kalam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab wahdah. Dan ini bukan cuma ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Ini beliau ketika
menjelaskan ini. Dan ini Anda dapatkan dalam ta'liq Subulus Salam Syarah Nawaqidul Islam Syekh bin Baz di pembatal Islam yang ketiga. Man lam yakfirul kafir atau man lam yakfir musyrikin. Nah, ini bukan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyendiri. Wa nawaqidul Islam qad dzakara ba'du al-ilm. Dan pembatal-pembatal keislaman sungguh telah disebutkan sebagian al-ilmu annaha qaribun min arba'ati nawaqid. Ya kurang lebih ya, ada yang menyebutkan 4 nawaqid. Ya, lakin hadhil asyrah. Tetapi 10 ini allati dzakaraha Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disebut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mimma ajma'al ulama 'alaiha, termasuk pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Walaysat al-furu'iyyatu allati qad takhfa 'ala katsirin minal bariyah. Bukan termasuk perkara cabang yang terkadang itu samar bagi kebanyakan orang. Betul. Bal takfirul kafir min masail usulil lati la yasa'ul jahlu biha. Bahkan masalah mengkafirkan orang kafir, dia termasuk masail asas yang tidak boleh orang jahil terhadapnya. Waduh. Nggak mengkafir orang kafir langsung. Nggak paham siapa suruh belajar terus. Walaysa li ahadin udhrun fi tarkil amal biha. Nggak ada seorang pun dapat udzur untuk meninggalkan amalan ini. Artinya untuk meninggalkan mengkafirkan orang. Antum nggak mau, ya udah kafir. Paham itu? Ana menentang nas. Ya, bukan menentang ana. Bukan menentang syekh, nas untuk tentang. Ijma' ulama untuk tentang. Bal hiya min wajibatid din wa usulih. Bahkan termasuk kewajiban agama dan asas agama. Wajib, wajib. Apa tuh? Perhatikan antum, minimal kalau antum dan nulis perhatikan dulu. Perhatikan, dapat ntar anak share tulisan ini. Kalau dipikir bohong lagi, enggak. Idza fahimta hadza fa'lam anna kalimat ikhlas la ilaha illallah la tanfa qailaha illa bi ikhlasil ibadillahi wahdah. Kalau kamu udah paham ini, ketahuilah kalimat ikhlas la ilaha illallah enggak akan bermanfaat bagi yang mengucap kecuali dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak ada syarikat bagi. Itu kan jelas kan kalimat itu gitu kan. Ya orang berbuat syirik ya berarti belum ikhlasan ibadah. Yang enggak bermanfaat la ilaha illallah begitu ya. Wa tarki ibadati maksudnya meninggalkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wal bara'ah minasyirki wa ali. Dia juga berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Faman lam yukaffir man asyraka billah fi ibadatihi wa lam yatabarra' minhu. Siapa yang tidak mengkafirkan orang yang berbuat syirik kepada Allah dalam ibadahnya dan tidak berlepas diri kepada orang yang berbuat syirik, falaysa bimuslimin ala haqiqah, maka dia yang tidak mengkafirkan juga bukan muslim hakikatnya. Oh, takfiri nih. Ya, iya takfiri. Enak jadi takfiri. Jelas agama ini jadinya. Daripada murji'ah. Ya, mudzabdzabina baina dzalik. La ilaha illallah wa la ilaha illallah. Paham tuh? Cuma nyomot-nyomot kalam Syekh Abdurrahman, Syekh Muhammad ditinggalkan yang sebagian. Yang enggak sesuai hawa nafsu. Paham tuh? Paham tuh? Aduh. Debat Den. Enggak apa-apa kita debat. Maksudnya kalau ada yang enggak paham, enggak apa-apa antum silakan. Semuanya. Bukan cuma ini. Wala yanfa'u qawlu la ilaha illallah illa bi ikhlasil ibadah bi jami' anwa'iha wahdah la syarika. Enggak bermanfaat bagi dia ucapan la ilaha illallah kecuali dengan mengikhlaskan ibadah seluruh aspek ibadah jenis-jenisnya hanya kepada Allah satu-satunya la syarika. Wa takfiri man taraka, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Disebutkan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Asluddin Islam wa Qaidatu. Antum baca. Tarana share PDF-nya. Ini asas agama Islam mengkafirkan orang kafir. Ini baro'ah namanya, ikhwan. Namanya al-wala wal bara'. Antum kufur kepada tagut harus baro'. Baro' ini maknanya kayak gini. Antum belum baro' berarti belum kufur kepada tagut, berarti antum belum bertauhid. Wal bara'ati minasyirki wal, dan juga enggak bermanfaat la ilaha illallah seorang kecuali dengan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Wa takfiri man fa'alah, dan mengkafirkan apa? Orang yang melakukannya. Wa hadza huwa aslu dinil Islam wa qaidatuhu allati yubna 'alaiha, dan ini adalah asas agama Islam serta kaidah agama Islam yang dibangun di atasnya Islam. Teman, antum kalau mau jadi Islam muslim sejati, mukmin sejati, ini akidah antum. Asasnya nih. Jangan antum cuma sholat, cuma apa, ini asasnya dulu.
Itu bangun rumah tapi akidahnya nggak ada. Asasnya kebangun nggak? Capek-capek doang, runtuh-runtuh ya nggak? Coba antum nanti bangun rumah ya di atas pasir pantai. Batako udah antum semen-semenin runtuh langsung. Ya nggak Ki? Waduh. Oke. Berat sekali nih. Waqad sammallahu ahla syirki bil kufri fi ma la yuhsa min al ayat. Sungguh Allah telah menamai orang yang berbuat syirik dengan kufur, kafir. Pada ayat yang sangat banyak nggak bisa dihitung. Fala budda min takfirihim aidan, wajib kita kafirkan mereka juga. Di anna hadza huwa muqtada la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Karena ini konsekuensi la ilaha kalimat ikhlas. Fala yatimu ma'naha illa bi takfiri man ja'ala lillahi syarikan fi ibadati. Enggak akan sempurna maknanya kecuali dengan mengkafirkan orang yang menjadikan bagi Allah serikat di dalam ibadahnya. Kama fi hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih. Nah. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min. Barang siapa yang mengucap la ilaha dan kufur kepada apa yang diibadahi, kufur mengkafirkan. Baro'ah, ya, mengingkari. Ta'kidul ini takut untuk nafi. Fala yakunu ma'sumuddin ma'sumuddan wal mat illa billah. Orang enggak akan maksum darah dan hartanya, enggak akan bisa selamat, enggak akan bisa terjaga kecuali dengan mengkafirkan orang kafir. Kalau syaka aw taraddada lam yu'sam damuhu wa malu. Kalau dia ragu-ragu, dia ragu-ragu dan dia limpan, lam ya'sam damahu wa malu, maka darahnya dia dan hartanya dia tidak terjaga. Bolehlah ya'sam atau yu'sam. Nah, kama qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab fil masaili ala hadzal hadis. Dalam masail beliau adalah terhadap hadis ini. Fa bayna rahimallahu anna man syakka aw tawaqqafa, ragu-ragu atau tawakuf fi kufri man yakfur bima ya'budu min dunillah, ya, la yahrumu malu wa damu. Ya, barang siapa yang ragu-ragu atau dia enggak mengkafirkan, tawakuf pada kafirnya orang yang kufur, ya, na'am, barakallahu fikum, bima ya'budu min, terhadap apa yang diibadahi Allah azza wa jalla, maka hartanya tidak haram. Nah, ini mungkin kita lanjutkan lagi, nanti udah lewat banyak nih waktunya. Jadi anak nggak fokus, masih agak banyak soalnya perkataannya. Insyaallah besok kita ulang. Ilahuna, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, daripada keburu-buru